Selamat siang menjelang sore. Kali ini saya akan menuju ke Pelabuhan Ratu di Sukabumi ya. Jadi kita udah jalan dari sekitar jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11 ini sudah melewati Pasar Ciawi Bogor. Jadi kemungkinan saya bakal sampai di harusnya jam 3 jam 4 ya. Tapi karena mungkin kita agak santai, karena beberapa orang cerita kalau perjalanan Sukabumi ini pemandangannya bagus gitu. Oke. Barusan lewat dari Hori ya, Hori Industry. Ya oke, kita sembari jalan bakal cerita-cerita sedikit ya. Awal mula saya hobi buat-buat video untuk diupload gitu. Pertama kali sih jarang buat video, banyakan foto kalau jalan-jalan jauh. Jadi saya itu udah hobi jalan-jalan dari 2013, tapi cuma foto-foto aja gitu. Sayang banget kan, apalagi waktu itu pernah di Samosir, pernah di Tarutu, terus jalan-jalan ke Sibolga ya, di Medan itu, terus di Palembang, terus ke mana lagi ya, Batam. Cuman ya ada sebagian yang ada fotonya, ada yang enggak ada. Terus padahal waktu itu sudah ada ini ya, kamera HP. Jadi walaupun sudah ada kamera, niatnya akhirnya cuma foto-foto doang gitu. Oke, eh, di perjalanan ini saya nggak banyak bawa barang ya. Jadi karena kita nginep cuman 3 hari 2 malam, 1 hari di Pelabuhan Ratu, hari kedua rencana mau ke Geopark Ciletu, terus hari ketiga sedikit nyantai, baru pulang gitu. Malamnya udah masuk kerja lagi. Oh, jadi perjalanannya agak sedikit mepet sebetulnya kalau dihitung-hitung. Tapi namanya juga menikmati perjalanan, jadi ya eh, jangan dianggap capek gitu. Tuh, pemandangan gunungnya, perjalanan ini cuaca panas tapi eh, dingin sejuk gitu. Itu bagi saya ya, mungkin karena saya dari daerah yang panas di Jakarta, jadi di sini agak sejuk menurut saya. Udah sampai di Terminal Cibada. Di sini kita istirahat, cari-cari minum, tapi nggak sempat di videoin. Oke, lanjut. Nah, di sini ramai ya ternyata, banyak PT-PT gitu, banyak pusat-pusat industri. Jadi kelihatannya nggak benar-benar yang sepi-sepi banget. Terus pemandangannya juga kadang pas kita lewat ada sawah, ada gunung, tetap bagus. Jadi kalau untuk refreshing nggak jauh-jauh gitu. Oke, kita kembali ke cerita awal. Nah, suatu ketika saya ketemu sama bapak-bapak yang driver taksi online kan. Dia cerita, dia dari jauh juga, terus hobi buat video setiap perjalanan dia. Dia juga sering di charter kemana gitu kan. Nah, di dalam cerita dia awalnya juga dia kayak gitu, nggak sempat buat video, nggak sempat ini apa didokumentasi gitu kan, jadi nggak punya kenang-kenangannya. Mau cerita juga mau ke siapa ya nggak ada buktinya gitu kan. Lama-lama dia buat buat pertama nggak ada suaranya, cuman videonya doang. Lama-lama akhirnya dia bisa buat walaupun dikit ya yang subscribe-nya. Nggak apa-apa kata dia, yang penting kan kita punya kenang-kenangan, kita juga punya istilahnya hobi yang tersalurkan gitu kata dia.
Oke, nah dari situ, oh iya juga ya kenapa nggak saya itu buat videonya. Kata dia kan, sayang mas, kok nggak dibuat. Jadi kita untuk kenang-kenangan kita, habis kenang-kenangan kita bisa juga untuk cerita ke anak atau tetangga atau teman. Lebih misalnya ternyata ada orang dari daerah yang pernah kita kunjungi. Saya pernah kesini nih, ini nih gitu. Jadi saya buat videonya sekalian di-upload ke YouTube gitu. Di sini sudah mulai masuk hutan-hutan, terus banyak juga yang nggak sempat divideoin, tempat-tempat yang bagus. Tadi sempat juga ngelihat apa artis TikTok yang joget-joget itu di daerah-daerah pasar gitu kayaknya dah tadi. Rame. Ya udahlah lewat dulu gitu. Oke, ini udah jam 5 lebih berapa ini? Lebih 45. Waduh, istirahat dulu dah kayaknya. Mendingan istirahat. Kita cari-cari tempat makan. Kalau bisa yang istilahnya agak sedikit bagus gitu. Kayaknya tadi ada yang bagus. Yang cozy. Ini kayak cafe. Oke, kita istirahat. Ada makanan apa, Pak? Nasi goreng. Udah habis ayam mau jam segini. Wah, nasi goreng ya? Ada nasi goreng. Boleh dah. Pedes ya? Nggak usah. Sedang aja dah. Minumnya apa? Es jeruk. Ada WC nggak, Pak? Ada. Paling Nutrisari ya. Nutrisari ya? Sehari Es teh manis aja dah. es teh manis. Ada toilet nggak? Ada masuk aja. Jadi 20. Ada kembalian nggak tapi? Oh ada nih. Ini 20 bukan? 2000. Uang kecil ada nggak ada kembalian? Transfer bisa? Bisa. Transfer aja. Dana. Boleh. Tapi ada biaya adminnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa.
Oke, ini saya lanjut supaya cepat sampai di Pelabuhan Ratu. Jadi sedikit bergegas di jam ini. Dan juga ini ya, di jalanan ini benar-benar gelap. Jadi untungnya kita punya lampu tembak ya. Jadi aman lah. Cuman terlalu menerangi pengendara di depan, akhirnya sering hidup dimatikan gitu. Karena memang daripada ngilau, nggak ada topinya di bagian apa lampunya itu, jadi benar-benar bisa membuat orang lain di depan kita silau. Ini untungnya kita sudah pesan hotel murah lah ya, Oyo atau apa Red Doors dah. Nah, jadi biar sampai bisa istirahat. Suasana pagi di pantai Citepus ini agak lebih ke apa ke barat ya daripada pantai Citepusnya sendiri. Di sini lebih lebar pantainya. Ini pantai serasa private loh, karena beberapa orang aja. Jadi karena kita datang juga di weekday bukan weekend, jadi nggak terlalu ramai. Dari yang ujung tadi juga nggak ada yang mandi-mandi gitu. Cuman di sini, tapi ombaknya gede ternyata. Takut juga untuk mandi. Tuh, gede, lumayan. Coba enjoy dari langit ya. Ini sebelah kanan ada bekas penggusuran ya. Jadi kayaknya mau dirapiin oleh pemerintah setempat. Kasihan sih sebetulnya. Jadi banyak yang hancur. Tapi kita lihat apa ada kemajuannya ke depan atau apa ada perubahannya, nanti bisa dilihat ke depan lah ya. Kita ikutin aja apa mungkin memang ada rencana yang bagus untuk Pantai Citepus. Nggak nyangka kan, bagus banget. Apalagi banyak asap-asap dari beberapa rumah gitu kan, kayak itu berasa kayak rumah makan atau tempat apa gitu. Ini pemandangan pagi seru, apalagi dilihat dari atas. Benar-benar bagus dah pemandangan pagi, walaupun nggak terlalu terik mataharinya ya. Jadi seandainya kita bawa kamera profesional, mungkin bisa kita ambil pemandangan yang bagus-bagus gitu. Cuman karena kita juga nggak bisa moto, ya udah
pakai kamera aja. Luar biasa kan Pelabuhan Ratu. Gak nyangka loh, ternyata ada tempat yang bagus kayak gini, gak jauh dari Jakarta. Mungkin ke depan bisa ada langsung menuju ke sini. Lanjut, ini kita di Karanghau. Enjoy. Ya, itu sedikit pemandangan dari pantai Karanghau. Lanjut, kita nyore dulu di Pelabuhan Ratu. Let's go. Mantap kan? Gimana nih Pelabuhan Ratu? Jadi berkunjung nggak? Jangan lupa main-main ke sini. Saya juga ngelihat yang bagus nih, tapi karena nggak bisa moto, ini hasil lumayan lah. Di sini sampai jam 7 malam mungkin banyak juga jajanan, makanan, terus tempat bermain anak. Karena di sini alun-alunnya ini banyak yang eh, datang untuk nyore gitu, baik yang pengunjung atau memang warga lokal. Seru dah pokoknya di sini, nggak bosenin.
Sekitar jam 9 lebih dikit ya mungkin ya. Kita udah jalan dan ternyata mic saya gangguan. Gak tahu kenapa suaranya kayak suara debus. Ini sudah di arah simpang 3 Geopark, tinggal belok kanan sudah itu terus saja. Infonya sih banyak yang bagus-bagus di situ. Harga makanan juga relatif lah sama, selisih dikit-dikit mungkin nggak tahu. Yang pasti katanya nggak akan riweh untuk makanan. Oke, kita lanjut gaspol. Bener-bener ya mic ya, suaranya kacau dah. Di sini saya mulai merasa ragu dengan bensin ya. Jadi supaya aman di perjalanan, saya cari bensin dulu, isi bensin dulu gitu. Dan ketemunya hanya dan benar ini sampai ke Ciletu memang banyaknya pengisian pom bensin mini ya, bukan pom bensin. Jadi ya antara Pertalite atau Pertamax itu. Pilihannya hanya Pertalite. Pertamax jarang banget. Jadi saya isi Pertalite full biar bisa pulang pergi. Kalau untuk makanan, kafe-kafe ternyata banyak di apa arah jalan Ciletu ini. Jadi nggak perlu khawatir. Hebatnya setelah saya tadi berbincang tentang pemandangan, langsung setelah itu dapat pemandangan bagus. Dan di sini kayak sepertinya kafe ya. Kafe yang langsung ada sawah, terus tepi pantai, bukan pantai tapi tepi pantai. Jadi ada batu-batu, karang-karang gitu. Di tempat lain juga sepertinya ada pantainya juga di sebelah kanan itu. Di sini pemandangannya bagus, jadi enak ngopi, duduk santai. Apalagi kalau ada apa kolam renang mungkin ya. Wih, ini tambah keren. Tapi panas. Di sini sumpah panas banget. Udah sedikit beda cuacanya. Dan ini pemandangan dari kamera saya. Luar biasa bukan? Keren pokoknya dah. Di sini rasanya betah banget. Cuman karena kita waktunya terbatas dan harus sampai Ciletu, kita nggak tahu berapa lama waktu yang akan kita habiskan sampai ke titik Ciletu, Geopark Ciletu itu. Jadi ya dimaksimalkan waktunya. Ditambah lagi saya nggak bawa perlengkapan nginap. Jadi kalaupun harus nginap, nggak ada apa handuk ataupun perlengkapan lainnya. Semua ada di hotel, ditinggalkan di tempat yang tadi. Dan kita singgah ke kafe yang bagus pokoknya. Ini dia pemandangannya.
Setelah lebih dari 50 menit, kita lanjutkan perjalanan karena ternyata masih jauh. Di sini cuacanya juga panas, tapi jalanannya bagus loh. Udah apa tertata, terus em, gak terlalu banyak yang bolong. Memang infonya ada beberapa daerah yang longsor. Tadi waktu di kafe dia cerita, hati-hati di jalan ya, jangan terlalu ngebut. Siapa? Oke. Kita lanjut aja. Di sini juga ada pantai-pantai di setiap pinggir ya. Pinggir ini yang ada eh, pelang-pelang pantai, banyak banget pelang-pelang pantai. Di situ juga ada pantai walaupun kecil-kecil, tapi tetap seru lah. Di sini kalau riding benar-benar berasa dah. Dari atas bukit kita bisa melihat pantai, terus birunya laut, terus ada bukit-bukit. Jadi benar-benar indah dah pemandangannya. Luas gitu mata karena view-nya wide. Tuh banyak-banyak bekas-bekas longsor ya masih. Terus dibersihin di sini jalannya jadi lumayan nggak terlalu banyak yang parah bolong-bolong kayak gitu walaupun sedikit agak ke pelosok. Jadi mungkin di sini wisatanya tetap diperhatikan. Ini benar-benar nih yang bekas longsornya agak lebih banyak tuh. Jadi harus hati-hati. Soal apa yang kita beli tadi di kafe, karena kafe itu agak kecil jadi hanya minuman ya. Terus untuk makanannya itu hanya mie instan. Gitu. Karena katanya ibunya belum datang, jadi belum ada makanan. Nah, ini mereka petugas-petugas yang sedang membersihkan longsoran ya. Tapi benar, benar-benar diperhatikan. Biasanya longsor ini swadaya masyarakat ya yang bersihkan. Kalau ini kelihatannya dinasnya benar-benar mantap dah. Uh, Ini salah satu yang saya sebutkan tadi ya. Pemandangannya benar-benar ciamik. Oh ya, sedikit cerita tentang Geopark Ciletu. Kenapa namanya Geopark? Karena di sini punya sejarah tentang fondasi batuan tertua, khususnya untuk di Pulau Jawa ya. Jadi lempengan samudra yang menjorok keluar gitu terus kelihatan. Dan terlebih karena keunikannya yang dikelilingi sama bukit, gunung, laut, pantai, bukit, gunung, laut gitu yang pokoknya berjejer dari. Jadi benar-benar nggak plong, benar-benar di atas bukit semua gitu. Jadilah namanya Taman Geopark. Kalau untuk cerita masa lalunya, ini sempat berdiri perusahaan pengolahan kelapa milik Belanda. Itu pada masanya penjajahan mungkin ya. Jadi tempat ini bisa terkenal udah lama sebetulnya. Sampai di Ciletu, di sini benar-benar panas. Kita sampai jam 2 di sini.
sedikit berangin ya, jadi panasnya tuh nggak terlalu adem tapi apa ya, agak gerah gitu. Jalanannya sepi banget dah sumpah. Lanjut terus di sini banyak juga villa-villa, ada juga pom bensin mini yang bener-bener mini. Jadi dari Pertamina, cuman tutup tadi. Terus kita lanjut sampai pintu gerbang Geopark Ciletuh. Nah, ini jalannya satu mobil, satu motor ya, jadi agak sedikit lebih kecil. Terus ada beberapa yang berlubang. Ini sepertinya em, rembesan air laut ya. Mungkin dulunya ini eh, rawa atau memang benar-benar pantai yang agak panjang gitu. Di sini saya langsung menuju pantainya dan benar-benar sangat-sangat sepi. Mungkin karena weekend tadi ya. Weekday, bukan weekend. Langsung kita lihat pantainya. Mungkin memang karena masih di musim hujan juga kan. Jadi rumput-rumput mulai banyak tumbuh. Sayangnya pantai ini karena banjir longsor, banjir dan longsor. Sayangnya karena banjir dan longsor, jadi banyak kayu-kayu yang eh, terhampar di sini, terdampar gitu kan. Jadi pantainya kurang enak untuk dilihat. Padahal ombaknya nggak terlalu kencang. Di sini enak nih untuk mandi-mandi nih, untuk berenang-berenang. Ombaknya nggak terlalu kencang. Mungkin paling enak sore sama pagi nih di sini. Karena sini panas banget, bener-bener panas. Nggak terlalu lama, langsung kita pulang. Karena tadi sempet ngelihat eh, sepertinya bagus dah pemandangan kalau dipotret dari atas. Di sini juga sawah-sawahnya sebagian sudah dipanen, jadi kurang pemandangan hijaunya sedikit berkurang. Coba kita lihat nanti kalau dari atas apa hasilnya. Villa-villanya juga bagus-bagus kalau dilihat, unik-unik gitu. Mungkin kalau malam sejuk ya di sini. Nggak jauh dari tempat makan, eh, tempat jualan, warung. Jadi sebetulnya masih enak ya di sini. Ada juga yang baru dibuat nih. Yang paling membuat deg-deg ser itu tanjakannya nih, turunannya, tanjakan. Bener-bener curam. Tuh, bener-bener curam kan. Tapi di setiap sudut itu ada yang jaga. Jadi kita nggak terlalu was-was gitu. Nanti dia kasih kode kalau boleh lewat atau enggak. Yes, inilah Bukit Dharma. Sebelah kanan kita juga ada kafe dan resto. Di situ juga ada penginapan. Terus di sebelahnya itulah Bukit Dharma. Bukit Dharma itu pemandangan yang langsung ke arah eh, teluk ini ya. Jadi ada sawah, pantai, ada juga air terjun. Mungkin bisa lihat dari situ karena kita udah lapar, jadi kita langsung makan dulu.
Sembari nunggu, ini dia pemandangan dari atas Geopark Ciletu. Sekian perjalanan kita ke Geopark Ciletu. Besok kita akan kembali ke Jakarta. Ketika sedang persiapan pulang, ternyata hujan udah mendahului saya. Jadi saya bakalan pulang dalam posisi hujan. Nah, salah satu teman saya menyarankan untuk melalui jalur Cikidang biar cepat kata dia kan. Tapi hati-hati ya, dia sempat ngasih peringatan kalau jalan ini sedikit banyak tanjakan dan turunan, terus agak sedikit sepi. Ya, ketika saya lewat sini beneran sepi. Dan gongnya adalah motor saya remnya ampe blong. Ya, begitulah cerita perjalanan kali ini. Semoga bermanfaat. Subscribe, like, dan komen bila Anda suka. Terima kasih banyak dan ciao.